Dewa Medis Terkuat. Bab 311. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Fei, wajah semua orang tidak bisa tidak terlihat sedikit khawatir. Hah? Tadi ada perkelahian. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak terluka. Zhao Fei melambaikan tangannya dengan sangat elegan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku menendang pria botak sialan itu dengan sangat keras sehingga aku hampir mengirimnya pulang. Ya ampun. Zhao Fei, kamu hebat sekali. Aku mengagumimu. Zhao Fei sangat tampan, dia bisa menghasilkan banyak uang, dan dia sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menikahimu di masa depan. Itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Sudut mulut Zhao Fei sedikit terangkat, ekspresi puas terungkap di wajahnya, dia sungguh sombong. Saya tidak menyombongkan diri, kalau saja saya tidak menghasilkan uang dengan menonton Sanda, saya mungkin sudah menjadi juara dunia sekarang. Bagus sekali, Zhao Fei, kamu hebat. Semua orang datang silih berganti memuji Zhao Fei, dan mereka hampir ingin memujinya setinggi langit. Melihat Zhao Fei dipuji, Li Qian tidak bisa menahan perasaan sedikit puas diri. Ini membuktikan bahwa visinya tentang pria tidak salah. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk berbisik di telinga Xiao Chen dengan nada khawatir. Xiao Chen, jika dia memukul seseorang di tempat seperti ini, bukankah akan terjadi sesuatu yang salah? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, wajahnya tetap tenang. Apa yang kau takutkan? Aku tidak memukulnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, tetapi dia tidak ingin terlalu peduli. Bagaimanapun, dia dan pihak lainnya hanya teman sekelas. Tidak perlu ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Lagi pula, dengan otaknya, dia dapat menebak sebagiannya. Jika hubungan antara Zhao Fei dan Li Qian begitu bersih, dia mungkin tidak akan memukul siapapun secara langsung, bukan? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan mulai makan. Baru saja dia takut makanannya akan dingin dan anaknya jadi tidak enak badan setelah memakannya, jadi dia menyuapi Xiao Zi lama sekali. Aku bahkan belum menggigitnya sedikit pun. Pada saat ini, di sisi lain, si pria botak, yang juga menutupi pantatnya, terlatih-tatih ke ruangan pribadi lainnya. Ruang pribadi ini tidak seperti aula bunga plum milik Zhao Fei, yang penuh dengan orang. Hanya ada beberapa orang. Namun, masing-masing orang di sini mengenakan pakaian yang luar biasa. Meskipun tidak sebagus pakaian buatan keluarga Xiao Chen, pakaian itu jauh lebih bagus kualitasnya daripada pakaian buatan Zhao Fei dan lainnya. Melihat lelaki botak itu terlatih-tatih dengan wajah dan hidung memar, semua orang tidak dapat menahan rasa terkejut. Ya ampun. Bos Yang, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Kenapa mereka memukulmu sampai seperti ini? Bos Yang meludah dengan keras dan mengutuk. Sial, jangan sebut-sebut. Aku baru saja bertemu seekor anak harimau dan dia memukulku. Sial, aku sangat kotor saat keluar hari ini. Apa? Ada yang berani memukulmu? Siapa dia? Dari keluarga mana dia? Ceritakan pada kami. Siapa yang tahu dari keluarga mana dia berasal? Aku baru saja mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah direktur pemasaran Jinrui Foreign Trade, dan namanya adalah Zhao Fei. Dia tinggal di Plum Blossom Hall di seberang jalan. Jinrui. Hei, Tuan Zhao, bukankah Jinrui adalah mitra keluarga Zhao Anda? Apakah Anda mengenal Zhao Fei ini? Apakah dia orang yang hebat? Pria bernama Tuan Zhao, mengenakan setelan putih bersih, mendengus dan berkata dengan tidak senang. Orang hebat macam apa ini? Dia hanya orang bodoh yang mengandalkan wanita untuk mencapai puncak. Kudengar dia punya hubungan seperti itu dengan bosnya, manajer Jinrui yang berusia 60-an, jadi dia dipromosikan ke posisi direktur pemasaran. Lagi pula, Jinrui punya begitu banyak direktur pemasaran sehingga jika dia berbalik dan menjatuhkan mereka, dia bisa membunuh banyak dari mereka. Siapa dia sebenarnya? Sialan. Anak tampan ini berani memukul orang-orang kita. Sialan. Apa dia sudah bosan hidup? Ayo kita pergi. Saudara-saudara, ayo kita tangkap bajingan ini. Semua orang berdiri dan membanting meja. Seorang pria kaya generasi kedua, memegang sebotol anggur merah di tangannya, bergegas dengan berani dan menendang pintu Plum Blossom Hall. Bang! Setelah terdengar ledakan keras, Zhao Fei dan orang lain di ruangan itu langsung terkejut. Hei! Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu masuk dengan tergesa-gesa? Ini kamar pribadi kami. Omong kosong, keluar dari sini.
Seorang teman sekelas laki-laki baru saja berdiri ketika dia ditampar hidup-hidup oleh seorang pemuda kaya dari sisi lain. Semuanya, duduklah. Jika ada yang berani bicara omong kosong lagi, aku akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu bersikap tidak masuk akal? Huff. Berhenti bicara omong kosong. Masuk akal atau tidak adalah urusanku. Kalian bajingan, dengarkan saja. Siapa Zhao Fei? Keluar dari sini. Zhao Fei berdiri perlahan. Namaku Zhao Fei. Ada apa? Apakah kau ingin membalaskan dendam rakyatmu? Begitu pihak lain masuk, dia melihat pria gemuk yang baru saja dipukuli. Oleh karena itu, dia tahu betul apa niat pihak lain. Wah, berani sekali kamu. Berani sekali kamu berdiri. Pemuda kaya itu melirik Zhao Fei dan mencibir lagi. Wah, berani sekali kamu berani memukul bos Yang. Apa kamu tidak tahu kalau dia adalah teman kita? Zhao Fei memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan bangga. Apakah saya perlu tahu? Hei, dasar bajingan kecil, kau masih saja keras kepala, ya. Aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, semua siswa berdiri dengan marah. Beranikah kau menyentuhnya dan mencoba? Benar sekali. Apa menurutmu kami mudah diganggu? Pemuda kaya itu melirik semua orang yang hadir, tersenyum dengan sangat meremehkan, dan berkata dengan suara dingin. Sekelompok bajingan kecil, masih ingin melanggar hukum, kan? Aku bilang, duduklah dengan jujur, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, aku akan berurusan denganmu juga. Nada bicaramu sangat keras. Apa kau pikir semua iblis itu milikmu? Pria muda yang kaya itu mencibir. Kota iblis bukan milik kita, tetapi jika kita datang ke stasiun ini, kota iblis akan bergetar. Apakah kamu tahu siapa aku? Katakan saja padaku dan aku akan membuatmu takut setengah mati. Aku Sudong Xiao dari grup Su. Apakah kamu tahu siapa dia? Putra tertua keluarga Li di kota sihir, Li Suyu. Dan ini, Qian Sanpan, direktur muda Qian Group. Saat Sudong Xiao mengungkapkan identitas mereka satu persatu, wajah semua orang yang hadir berangsur-angsur menjadi serius, dan beberapa orang bahkan mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Orang-orang ini semuanya adalah tuan muda terkenal dari keluarga bangsawan di kota iblis. Pilih salah satu dari mereka secara acak, dan semuanya bernilai lebih dari 10 miliar, dan beberapa dari mereka bahkan bekerja di perusahaan keluarga pihak lain. Setelah mengatakan ini, banyak orang perlahan duduk. Pada akhirnya, semua siswa yang berdiri pun duduk, hanya menyisakan sang tokoh utama, Zhao Fei, yang masih berdiri. Pada saat ini, wajahnya menjadi pucat. Bab 312. Suasananya sungguh aneh luar biasa. Su Shao mencibir, menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Huff. Kalian orang-orang bodoh beruntung memiliki otak. Zhao Fei, kemarilah. Zhao Fei menelan ludahnya, punggungnya sudah dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah kuyup. Saat dia bertarung, karena alkohol, dia benar-benar lupa di mana tempat ini. Ini adalah restoran keluarga Ling. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan pada dasarnya adalah orang kaya atau bangsawan. Dia begitu bodohnya sampai-sampai dia memukuli orang lain dan bahkan menyebutkan namanya sendiri. Saya sungguh bodoh sekali. Seperti yang diharapkan, wanita dan alkohol bukanlah hal baik dan dapat dengan mudah membuat orang mabuk. Hei, aku memintamu untuk datang ke sini, mengapa kamu masih berdiri di sana? Zhao Fei menyeka keringat dingin dari dahinya dan menggertakkan giginya dan berkata, meskipun kalian berstatus bangsawan, kalian tidak boleh begitu sombong, kan? Dialah yang pertama kali melanggar aturan. Omong kosong. Beruntungnya kau, bos yang menyukai pacarmu. Kau seharusnya menyerahkan dirimu padanya. Kau mengerti. Zhao Fei menggertakkan giginya dan berbicara lagi. Saya direktur pemasaran Jinrui Foreign Trade. Beraninya Anda menyerang saya, apakah Anda tidak takut perusahaan kami akan menyusahkan Anda? Oh. Kau masih ingin mengeluarkan Jinrui untuk menekanku. Tuan Muda Su menunjuk Tuan Muda Zhao yang tidak jauh darinya. Apakah Anda melihatnya? Tuan Muda Zhao. Tuan Muda dari grup Zhao. Anda pasti mengenal grup Zhao dengan baik, bukan? Ketika Zhao Fei mendengar nama Tuan Muda Zhao, tubuhnya langsung lemas di tempat. Meskipun kami semua bermarga Zhao, dia adalah Tuhan dan saya hanyalah seorang karyawan. Mengingat hubungan antara keluarga Zhao dan perusahaan mereka dapat membuatnya berhenti hanya dengan beberapa patah kata. Selesai. Kali ini semuanya benar-benar berakhir. Dia mencoba berpura-pura terlalu banyak dan akhirnya membuat dirinya sendiri mendapat masalah.
Melihat dia masih tidak maju, Su Shao melangkah mendekat dan menamparkan wajahnya dengan keras. Ledakan. Tamparan keras menjatuhkannya ke tanah, dan Zhao Fei bahkan tidak berani melawan. Kemudian, Su Shao menendangnya dengan keras. Aku akan membiarkanmu bersikap tenang. Aku akan membiarkanmu bersikap tenang. Sialan. Kau hanya seorang direktur pemasaran, dan kau berani memukul teman-teman kita. Kau sudah lelah hidup, dasar bajingan. Dasar bajingan, aku akan membiarkanmu menjadi liar. Aku akan menghajarmu sampai mati. Suara pukulan dan tendangan terdengar menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Segala sanjungan yang baru saja diberikan kepada Zhao Fei telah lenyap sepenuhnya saat ini. Semua orang bahkan ingin segera memutuskan hubungan mereka dengan Zhao Fei untuk menghindari masalah. Setelah memukul Zhao Fei dengan keras, Su Shao menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan meludah dengan keras ke wajahnya. Bajingan, ingat ini. Lain kali kau bertemu Bos Yang, kau harus berlutut di tanah seperti anjing dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Kau mengerti? Zhao Fei sangat malu, dan setelah dia bergumam, dengan suara rendah, Su Shao segera menendangnya dengan keras lagi. Bukankah akan lebih keras? Zhao Fei dengan cepat berkata. Ya, saya mengerti. Dia sekarang sangat menyesal dalam hatinya, ini benar-benar aib bagi keluarga. Aku takut mulai sekarang, aku tidak akan sanggup lagi bertemu dengan teman-teman lamaku itu. Setelah memukulnya, Su Shao tersenyum pada Bos yang botak. Yang tua, apakah kau sudah melampiaskan amarahmu? Pria botak itu juga menyeringai dan berkata, Tuan Su, terima kasih banyak. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik saat Anda datang ke tempat saya lain kali. Sama-sama. Lihat, apakah kamu ingin menendangku beberapa kali lagi? Tidak perlu. Tidakkah aku percaya bahwa Anda, Tuan Su, telah mengambil tindakan? Anak ini pasti terluka parah. Tapi, Tuan Su, gadis itu tidak terluka. Begitu kata-kata ini diucapkan, Su Shao segera mengerti dan menendang Li Qian. Hei, kau mendengarnya. Kenapa kau tidak pergi ke kamar sebelah dan meminta maaf kepada Bos Yang? Li Qian ketakutan, wajahnya pucat, air mata mengalir di wajahnya, dia terisak. Aku tidak ingin pergi ke sana. Aku tidak menyinggung perasaannya, mengapa aku harus pergi ke sana? Su Shao menamparkan bagian belakang kepalanya, membuatnya meringis kesakitan. Bola matanya jatuh bagaikan mutiara dari tali yang putus. Jika kau tidak datang, aku akan membunuhmu. Suamiku adalah direktur Sun Group. Jika kau membiarkanku lewat, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, Su Shao menamparnya lagi. Apa-apaan? Kamu hanya seorang pengawas kecil, apa yang kamu teriak-teriak? Dia bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Cepat pergi. Li Qian benar-benar hancur kali ini. Dia tidak bodoh. Jika dia lewat saat ini, siapa tahu apa yang akan terjadi. Dia melirik ke seluruh meja dan mendapati bahwa semua orang yang menatapnya tak kuasa menahan diri untuk menundukkan pandangan, tak berani menatap langsung ke arahnya. Jelaslah tidak seorang pun ingin menyelamatkannya. Sebenarnya, tidak ada yang dapat kita lakukan. Siapa yang berani menyinggung generasi kedua yang kaya ini? Status mereka begitu mulia, apa yang dapat mereka andalkan? Saat ini, semua harapannya hanya dapat ditimpakan pada Liu Yunxuan. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari ke sisi Liu Yunxuan dan berlutut sambil mengeluarkan bunyi plop. Yunxuan, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Kau pasti bisa menyelamatkanku. Tolong selamatkan aku. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk mendesah pelan. Dia tahu dalam hatinya bahwa Xiao Chen tidak menyukai teman-teman sekelasnya ini. Kecuali Guru Zhang yang merupakan orang baik, dia tidak peduli untuk memperhatikan orang lain. Jadi, inilah sebabnya dia tidak berbicara sekarang. Tetapi sekarang, Li Qian datang kepadanya untuk meminta bantuan, dan dia terlalu malu untuk menolaknya. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi teman sekamar. Dia menepuk bahu Li Qian dan menghiburnya. Bangunlah, jangan khawatir, aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Terima kasih. Terima kasih. Hore. Li Qian buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Pada saat ini, Liu Yunxuan melirik Xiao Chen, dan Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya karena sakit kepala. Dia tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, Zhao Fei memang sok penting,
tapi dia bukan tipe orang yang sama dengannya. Tapi sekarang, Li Qian, teman sekamar istrinya, terlibat, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Lupakan saja. Beri aku muka, dan mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, terdengarlah ledakan tawa. Uff. Hahaha bocah, apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Kau ingin aku berhenti di sini? Kau pikir kau siapa? Hah? Kau bilang biarkan aku berhenti di sini, jadi aku akan berhenti di sini. Apa aku tidak punya harga diri? Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Ini kedua kalinya dan terakhir. Keluar. Bersambung.